Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Kandar Mandenesa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara zikir nafas wali Allah membuka semua rahasia ketuhanan. Nah, jadi khususnya bagi para pengamal zikir nafas dimanapun berada, kita ini tidak boleh duduk diam, hanya berzikir terus. Namun kita ikuti jejak para waliullah dengan amalannya, yaitu amalan yang paling tinggi, yaitu zikir nafas Allah. Karena beliau-beliau itu sudah mencapai tingkatan marifat yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Karena senantiasa setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan asma yang mulia, yaitu Allah, karena selalu dekat kepada Allah, sehingga alam ketuhanan itu terbuka jelas. Dan para wali Allah itu sangat peka terhadap ayat yang tersirat, yaitu tanda sebagai melaksanakan perintah Allah. Nah, maka ketika kita sama-sama belajar mengamalkan zikir nafas Allah, tidak ada kemungkinan Allah akan membukakan seluruh rahasia ketuhanan. Nah, yang mana? Yaitu yang tersirat. Karena kepekaan batin kita ini melihat terhadap tanda yang Allah berikan untuk kita, yaitu untuk melaksanakan perintahnya. Nah, karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, itu karena Allah. Nah, disinilah yang disebut rahasianya itu, ya tidak semua orang memahami terhadap tanda yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya. Contoh, ketika terdengar suara adzan, itu kan ayat yang tersirat, itu tanda bahwa Allah menyeru untuk sholat kepada yang mendengarnya, yang sudah sadar. Nah, maka di sebalik semua itu, jejak para waliullah mencontohkan atau menggambarkan, jika ingin benar-benar beribadah kepada Allah, harus dengan keikhlasan, kejujuran, serta ketawaduan. Pada hakikatnya, ihdinas siratal mustaqim, berjalanlah di jalan yang lurus, yaitu tidak mengharap pahala atau imbalan dari Allah, tapi tulus untuk melaksanakan perintah karena Allah. Banyak tanda-tanda atau ayat-ayat yang tersirat, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, tapi terabaikan karena belum pekanya batin kita, belum wujud kesadaran kita. Nah, selama kita masih terkungkung oleh ego diri ataupun hawa nafsu, ya marilah kita sama-sama belajar untuk mengikis dengan mengamalkan zikir nafas.
agar terbuka tersingkapnya tirai rahasia yang sering kita abaikan di kehidupan kita masing-masing. Karena apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah sebuah tanda. Itulah yang disebut dengan ayat yang tersirat. Nah, itu sebenarnya emang rahasia bagi yang belum tahu dan belum memahaminya. Tapi tidak menjadi rahasia bagi yang sudah memahaminya. Nah, disinilah kita perlunya belajar ketuhanan yang sebenar-benarnya dengan metode kikir napas. Karena di setiap hembusan napas ini membawa amanah dari Allah. Ya. Apa amanahnya? Yaitu amanah hidup kita masing-masing. Karena Allah sudah memberi kehidupan kepada diri kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Karena Allah adalah salah satu atau satu-satunya tempat semua makhluk ciptaannya bersandar dan memohon. Namun semua itu kembali kepada diri kita. Jika ingin semuanya terwujud, terkabul, maka kenalilah yang memberi hidup ini. Dia maha hidup, dia maha gaib, tapi nyata adanya ketika kesadaran kita aktif. Maka dengan zikirnya para waliullah, yaitu zikir napas, yaitu ibadah rahasia karena tidak terlihat oleh orang umum, tapi Allah maha mengetahui. Dan jika kita selalu istiqomah dalam mengamalkan zikir napas, berarti kita ini mengikuti jejak para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Karena wali Allah itu adalah yang selalu menjalankan perintah Allah, karena Allah bagi Allah. Pada hakikatnya yaitu melayani. Nah, inilah puncak daripada perjalanan spiritual kita, yaitu harus bertajari af'al, atau harus wujud kepada akhlak zohir kita, yaitu selalu menghormati, menghargai, dan membantu terhadap sesama. Tidak banyak komentar, tapi banyak menelaah dan menyimak apapun yang dituturkan oleh saudara kita sesama. Itu tidak dikomentari, tapi dianggap sebagai pelajaran. Karena itu adalah salah satu ayat juga atau tanda yang Allah berikan kepada kita. Maka di sebalik itu adalah pelajaran. Nah, maka jika kita selalu dengan ketulusan, ketawaduan di dalam mengamalkan zikir napas Allah, maka orang itu adalah wali Allah, karena selalu menjalankan perintahnya, karena Allah lurus hanya kepada Allah tanpa mengharap imbalan apapun, apalagi pahala dan surga. Bagi beliau-beliau itu lewat. Yang penting karena Allah maha mengetahui. Tidak dipinta pun pasti ngasih. Yang penting buktikan pekerjaan kita atau ibadah kita kepadanya. Ya, cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga menjadi suatu motivasi dan menambah wawasan kita semua dalam berketuhanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.